Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sanksi administratif bagi pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap. Mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Kami mendatangi salah satu pasar tradisional di bilangan Jakarta Selatan untuk melihat seberapa efektifkah pelarangan penggunaan kantong plastik ini di masyarakat. Ya sebenarnya bagus sih, cuman kita tuh kan kalau tiba-tiba begini kan harusnya sebelumnya ada sosialisasi dulu, istilahnya persiapan dulu lah gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba barang kita buat bungkusnya belum ada, mau diapain? Saya plastik yang dulu masih ada sih, cuman sekarang saya udah pakai koran dulu, sementara beli yang saon-saon. Kalau yang beli banyak-banyak kan dikumpul-kumpulin di koran, nih segini, ini dikit-dikit kan, dikumpulin jadi satu, ya saya suruh beli 3.000. Nah setelah itu saya bilangin sama dia, tolong kalau setiap hari ke pasar, tolong dibawa tas. Oh, Bapak juga mengimbau ke pembeli? Iya, jadi supaya Awalnya kan karena sebelum-sebelumnya memang kita udah biasa, apalagi masyarakat Indonesia kan udah biasa pakai kantong kresek ya. Jadi kayak, kita harus bawa kantong plastik sendiri ya. Jadi memang kalau belanja kemanapun aku pasti selalu, meskipun dari mulai hari ini sih sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu, apalagi sebelum PSBB juga udah bawa kantong sendiri. Nah, dibilang menyulitkan enggak, tergantung pribadinya sendiri ya. Kalau memang karena kan kita lihat sendiri sampah plastik di mana-mana ya. Jadi daur ulangnya juga agak susah dan sebagainya. Jadi ya memang dari pihak masyarakatnya sendiri yang harus lebih paham ya. Ini kan baik buat kita semua gitu. Jadi aku rasa nggak masalah sih. Di sisi lain, aturan ini juga berdampak pada pendapatan produsen plastik sampai ke pedagang plastik eceran. Dari segi penjualan sih menurun buat kantong-kantong. Efeknya jauh juga sih perbedaannya dari penjualan. Kesulitan nyari bahan selain plastik buat pedagang juga. Kesulitan bahan-bahan ini, kantong yang kayak begini. Ada sih sosialisasinya udah, cuman rakyatnya belum siap ya.
sama dari mereka sendiri ngasih opsi. Berbeda dengan The Bulk Store & Co. Toko yang menerapkan konsep berbelanja tanpa plastik sejak awal dibuka ini menyambut kebijakan pemerintah Provinsi DKI ini dengan baik. Sebenarnya kita kan memang memberikan sebuah solusi dengan adanya atau tidak adanya peraturan itu sih sebenarnya. Cuman kita senang banget. Dengar-dengar sih katanya peraturan ini dari 2018 udah dianangkan lah ya, maksudnya udah dibicarakan gitu. Kalau bisa lebih cepat ya pasti lebih bagus, karena yang namanya melarang penggunaan kantong plastik itu tuh nggak praktis banget buat kebanyakan orang. Jadi pasti butuh waktu yang sangat lama buat mereka adaptasi gitu. Mungkin mereka lupa, mungkin jadi nggak praktis banget sih untuk konsumen. Cuman harus mulai sih sedini mungkin. Dan untuk kita sendiri, kita memang dari awal itu udah tidak memakai kemasan single use plastik gitu ya. Tidak hanya kantong kresek. Jadi memang isu lingkungan itu, terutama sampah plastik kan mungkin untuk sekarang hanya segelintir orang aja yang peduli atau segelintir masyarakat aja yang kena dampaknya gitu, khususnya untuk masyarakat yang di daerah perlautan gitu ya, di daerah maritim kena imbasnya dari si sampah plastik ini. Cuman sooner or later, cepat atau lambat itu akan kena ke semua orang sebenarnya gitu, karena ini adalah masalah plastik itu hanya sebagian dari yang namanya masalah iklim, perubahan iklim di bumi ini gitu. Jadi semua orang harus banget sih ikut turut serta, dan perubahan itu nggak hanya bisa terjadi karena sebuah peraturan dari pemerintah ataupun beberapa perusahaan besar menggebrakan inovasi, tapi harus adalah dari kesadaran kolektif semua orang. Limbah plastik menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi dengan baik sejak dini. Aturan pelarangan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik.